Itu ada hal mengejutkan dari ibunya si Tengmonida ini, gengs. Oke gengs, balik lagi di Rams Mystery. Oke gengs, hari ini kita akan membahas lagi perkembangan kasus dari Tengmonida. Nah, beberapa hari yang lalu, media Thailand itu kembali lagi membahas CCTV tentang Tengmonida. Yang dimana di dalam rekaman ini, itu diduga Tengmonida itu diseret gengs. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam perkembangan kasus terbarunya Tengmonida, kita akan membahas lagi CCTV ini gengs. Karena sebelumnya saya sudah pernah bahas, tapi karena video CCTV ini up lagi di media Thailand, jadi kita bakal membahas lagi CCTV ini ya gengs ya. Dan lebih detail pastinya. Dan nantinya gengs, di akhir video itu ada hal mengejutkan dari ibunya si Tengmonida ini gengs. Oke gengs, kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam video CCTV-nya terlebih dahulu. Oke gengs, jadi inilah video yang dimana diduga Tengmonida itu diseret dan posisinya di belakang kapal. Oke, langsung aja kita play. Oke, itu dia kapalnya. Wah, gila sih gengs. Ini kalau kalian lihat ya gengs ya, ini kapalnya itu laju banget gengs. Kalian lihat kapal sebelah-sebelahnya itu kan jalannya lambat. Itu kapalnya yang ada tanda panah merahnya itu kenceng banget gengs. Gila, itu kenceng banget itu gengs kapalnya. Oke. Oke, ini lagi gengs. Nah, oke, itu yang lingkaran merah, kalian perhatikan bener-bener. Dan ini di zoom. Oke, kelihatan nggak gengs? Itu ada kepala gengs. Ada kepala nongol dari dalam airnya tuh gengs. Dari dalam sungai itu ada kepala nongol. Oke, wait, mungkin nanti bakal di zoom lagi lebih dekat. Wah, gila sih gengs. Nah, itu muncul lagi tuh gengs. Nah, itu masih ada tuh gengs. Nah, ini kalian lihat. Hup. Nah, ini gengs. Ini kalian lihat ya gengs ya. Tuh ada kepala muncul gengs. Ada kepala muncul. Nah, ini diduga Tengmo ini gengs. Oke, let's go, let's play lagi. Oh, ini fix Tengmo ini gengs. Oke, kita play. Nah, ini dia. 1, 2. Nah, ini dia. Nah, ini dia gengs. Kalian lihat ya. Oke, ini diterangin brightness-nya. Kita bakal play. Nah, ini dia gengs. Nah, ini dia. Ini kalian lihat ya. Itu ada kepala tuh gengs. Dan kalau dilihat dari posisi tangannya, kemungkinan dia lagi begini nih gengs ya. Lagi kayak gini nih. Oke. Nah, ini saya nggak tahu gengs ya. Apakah dia diikat di leher seperti dugaan pertama? Saya pikir dia diikat di leher. Atau mungkin bisa juga di perut. Atau mungkin di tangan juga bisa gengs ya. Di tangan kayak gini tuh juga bisa diikatnya posisinya. Nah, ini saya nggak tahu yang benar yang mana. Tapi kalau misalnya posisinya begini dan dia bisa ke atas, itu kemungkinan di tangan gengs ya. Karena ini kenceng banget kapalnya. Kalau di leher, pasti lehernya keikut gitu kan. Nggak mungkin dia sempet ke atas untuk ngeliat gitu gengs. Kalau saya kayaknya di tangan sih gengs. Tapi nggak tahu lagi ya. Kita lihat hasil otopsinya. Apakah di tangan itu ada bekas ikatan atau enggak. Karena itu juga belum diumumkan. Oke, langsung kita lanjut lagi videonya. Nah, ini dia. Fix ini gengs. Ini fix Tengmo ini gengs. Lagi di belakang kapal. Oke, kita cepetin dikit. Oke, let's play. Nah, ini pengulangan lagi. Oke, dia sempat muncul lagi tuh gengs di belakang kapal ya. Ini gila sih gengs, ini kenceng banget kapalnya. Kalau di leher seharusnya dia nggak mungkin sempet ke atas. Nggak mungkin. Oke, dan ada satu CCTV lagi gengs ya. Ada satu CCTV lagi. Dan ya, wait. Di sini saya mau jelaskan juga, kejadian ini terjadi sekitar jam 22.34 ya, setengah
11 ya, setengah 11. Kalian bisa lihat di pojok kiri itu ada yang kotak merah panjang. Nah, di situ ada jamnya sekitar jam 22.34. Oke. Dan ada satu lagi nih, gengs ya, ada satu lagi CCTV yang kemungkinan ini sebelum terjadinya penyeretan. Nah, ini dia, gengs. Nah, ini posisinya di depan dia. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, wait. Nah, ini tuh yang depan itu pakai rok putih karena kelihatan warna putih ya, dan yang di belakang itu pakai baju hitam karena warnanya hitam, gengs ya. Nah, ini kemungkinan yang di depan itu si Tengmo, dan yang belakang ini pasti laki-laki, gengs. Oke, kita play dulu aja videonya, kita mau lihat. Nah, itu dia, gengs, kalian perhatikan ya, itu kelihatan dia tuh pakai rok putih gitu, gengs ya. Oke, dia di depan kapal ya, di pinggir kapal itu, di depan, di ujung. Oke, ini nggak kelihatan ya, ketutup truk. Oke, diambilnya dari sini nih. Nah, ini dia. Nah, itu dia, gengs. Oke, ini kayaknya dia lagi berantem ya. Lagi dipukulin. Oke. Oke, gengs, di sini saya mau kasih tahu dulu bahwa ada beberapa orang yang berspekulasi bahwa di kejadian di CCTV yang ini itu Tengmo Nida itu lagi dicekek gini, gengs ya, lagi dicekek, dan posisi Tengmo itu lagi gini deh. Mungkin dia berusaha melepaskan cekekannya itu, gengs ya. Tapi saya nggak tahu karena ini CCTV-nya nggak jelas, gengs. Tapi beberapa orang dan juga netizen itu berkomentar seperti itu, gengs. Katanya si Tengmo ini lagi dicekek waktu di posisi ini, di CCTV ini. Dan kejadian ini itu jamnya 22.32. Nah, di kejadian sebelumnya itu kan 22.34, gengs ya. Jadi ini sebelum dia jatuh, sebelum dia diseret itu. Dan ya, kita play dulu, nanti ada perbandingan jamnya juga di video ini. Oke, saya nggak seberapa jelas yang ini. Oke, di sini ini sudah nggak ada Tengmonya, gengs. Jadi ketika dia di sini, mana ya tadi? Oh, sebentar, kita ulang sebentar ya, gengs ya. Kita ulang sebentar. Nah, ini tuh masih ada Tengmonya nih, gengs. Kalian bisa lihat ya. Itu kelihatan ada dua orang yang berdiri di ujung kapal. Dan ketika dia lewatin truk ini, nah sebentar kita lihat. Nah, ini sudah nggak ada si Tengmonya. Nah, kemungkinan di sini udah entah kecebur atau didorong, saya nggak tahu juga. Karena nggak kelihatan tadi, gengs ya, nggak seberapa kelihatan. Tapi di sini udah nggak ada si Tengmonya. Dan ini masih 22.32 nih kejadiannya. Oke, kita cepetin aja sedikit ke sini. Nah, ini dia, gengs. Ini perbandingan jamnya. Kalian bisa lihat ya. Yang di sebelah kiri itu yang tadi diduga bahwa dicekek, dan yang sebelah kanan itu adalah yang diseret. Nah, ini kalau kalian lihat perbandingan jamnya itu 22.31 sampai 22.32, itu dia masih di ujung kapal ya, masih berantem. Dan setelah itu di jam 22.34 itu dia udah diseret. Nah, jadi kejadian ini yang dia diduga dicekek itu kemungkinan abis gitu dia diseret. Tapi posisi kapalnya agak aneh ya, gengs ya. Yang di 22.32 ini dia ke sini, dan yang di 22.34 itu dia ke sini, gengs. Nah, ini saya nggak tahu apakah kapalnya itu berputar begini atau mungkin ini dari arah yang lain lagi ya. Saya nggak ngerti juga. Dan anehnya lagi, yang saya masih bingung itu kenapa kapal-kapal di sebelah-sebelahnya waktu si Tengmo ini diseret itu kok nggak ada yang nyadar ya. Apakah Tengmo itu emang tidak kelihatan, atau dia tidak teriak, nggak sempat teriak, atau mungkin emang dibiarin gitu aja, saya juga nggak tahu, gengs ya. Gimana pendapat kalian nih, gengs? Iya, oke, ini videonya udah habis. Nah, gengs, gimana pendapat kalian, gengs? Apakah kapal-kapal di sebelahnya itu tidak ngelihat bahwa ada orang yang lagi diseret? Atau mungkin si Tengmonya nggak sempat teriak, atau mungkin sudah teriak tapi tidak didengar? Ya, nggak tahu juga, gengs, karena kapalnya cepet banget sih. Kalau saya lihat emang laju banget tuh gerak kapalnya.
Nah gengs, gimana menurut kalian gengs? Kalau kalian punya pendapat, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar nih gengs ya. Kalau menurut saya gengs, kemungkinan si Tengmonya ini itu nggak sempet teriak, dan juga karena gerak kapal yang laju, jadi akhirnya di sebelah-sebelahnya, kapal-kapal yang sebelahnya itu mungkin dia nggak lihat gengs ya, bahwa di situ ada orang yang lagi keseret gitu kan. Bisa aja gitu gengs. Oke gengs, perkembangan kasus selanjutnya yaitu adalah hasil dari otopsi si Tengmo ini gengs ya. Katanya si dokter Portip ini bahwa di bagian V-nya Tengmo itu ada retak gengs ya, ada yang retak. Nah ini diduga kemungkinan ada terjadinya kekerasan di bagian itu gengs ya. Nah namun di sini si ibunya Tengmo ini agak aneh gengs. Dia menentang hasil otopsi di bagian V-nya Tengmo itu diumumkan ke publik. Tapi si dokter Pontip ini berkata bahwa dia tetap akan bekerja sesuai dengan prosedurnya. Nah gengs, di sini ada yang janggal ya. Kenapa si ibunya Tengmo ini tidak mau diumumkan gitu kan hasil otopsi di bagian V-nya Tengmo? Kalau menurut ibunya, dia berkata bahwa ini tidak layak menjadi konsumsi publik. Tapi tetap aja aneh gengs ya. Dan semoga saja si dokter Pontip ini tetap bekerja dengan adil gengs ya. Semoga saja. Karena saya juga berharap bahwa kita bisa menemukan titik terang dari kasus ini, karena ini adalah kasus besar nih gengs ya. Ini benar-benar harus terungkap nih dengan jelas gengs ya. Oke gengs, dan ada juga video dari ibunya Tengmo ini ketika dia mengunjungi kantor polisi gengs ya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa si ibunya Tengmo ini pakai mobil, dan juga kalau kalian bisa lihat di situ dia bawa tas yang harganya mahal banget gengs. Jadi tasnya itu mereknya Louis Vuitton yang harganya itu sekitar 45 juta. Wow, gils banget gengs ya. Dan ini juga menjadi perbincangan di publik nih gengs ya. Dan ibunya Tengmo ini juga kena beberapa cibiran netizen gengs ya, karena pakai tas mahal gitu kan. Wah ini aneh banget sih gengs. Oke gengs, yang terakhir adalah si Getik memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian. Nah si Getik ini berkata bahwa dia tidak tahu si Tengmo itu jatuh. Katanya waktu si Tengmo jatuh, dia itu lagi asik main HP. Jadi akhirnya dia tidak sadar bahwa si Tengmo jatuh. Nah ini adalah keterangan yang sangat tidak logis ya. Ini kesaksian palsu nih gengs ya. Nggak logika banget gengs ya. Gimana bisa temennya jatuh, dia nggak sadar. Katanya dia lagi main HP. Ini stupid sekali gengs ya. Dan kepolisian pun juga berkata yang sama, bahwa keterangan ini sangat-sangat tidak logika. Dan keterangan ini adalah keterangan yang sangat what the f. Oke gengs, itulah perkembangan dari kasus Tengmo Nida ini gengs ya. Saya agak kesel ya. Saya kesel banget dengan keterangannya si Getik ini gengs ya. Ini stupid banget. Sumpah gengs, ini stupid banget di keterangan kayak gini. Oke gengs, dan kita masih akan menunggu lagi hasil autopsi dari si Tengmo Nida ini, karena juga belum diumumkan nih gengs ya hasil autopsi akhirnya. Dan saya juga semakin penasaran. Dan semoga saja kinerja dari dokter Pontip ini dan juga tim kedokteran yang mengautopsi jasad Tengmo Nida ini bekerja secara adil ya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan juga tidak dibayar. Adil dan jujur pokoknya. Oke gengs, kalau gitu buat kalian yang belum subscribe, nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kasih like dulu dan jangan lupa juga komen dan share. Dan semoga saja video ini bisa menambah Oke gengs, kalau gitu akhir kata dari saya, see you on the next episode.